Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Renaldi, mahasiswa PLP dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini saya dapat mengisi pembelajaran melalui media daring. Mudah-mudahan meskipun dalam keadaan pandemi dan dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi rasa semangat kita dalam meraih ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak Ajis, yaitu mengenai materi logaritma. Nah, kan itu sudah dipelajari sebelumnya, namun sekarang hanya sekedar mengulang materi-materi tersebut. Nah, adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada konsep dasar logaritma, yang kedua ada sifat-sifat dari logaritma. Nah, adapun materi prasyarat untuk pembelajaran logaritma, yang pertama itu adalah, dan yang paling utama, fungsi eksponen yang telah dipelajari dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke cakupan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar dari logaritma itu sendiri. Nah, kan ini ada disajikan sebuah perpangkatan ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jika kita ingin mencari nilai salah satunya, misalkan nilai 2, kan ini untuk mencari nilai 8. 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Sedangkan kalau kita misalkan ingin mencari nilai dari 2, bagaimana hubungan antara ketiga angka ini agar menghasilkan 2? Yaitu dengan cara 8 akar 3. Ini operasinya. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, nah untuk mencari nilai 3 itu harus dibagaimanakan? Nah, solusinya yaitu mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu tentang logaritma. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari suatu eksponen atau perpangkatan. Jadi kebalikan dari perpangkatan itu yaitu logaritma. Kalau di logaritma dicarinya misalkan 8. Nah, untuk eksponen itu dicarinya 8 hasilnya itu. Sedangkan untuk di logaritma kita itu akan mencari pangkatnya atau nilai pangkat dari suatu persamaan tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya kita ke definisi. Nah, di sini ada definisi A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika basis A log C sama dengan B. Nah, di sini untuk A di dalam logaritma dikenal dengan basis. Ingat-ingat ya, karena nanti kedepannya akan sering disebutkan. A itu basis, sedangkan B itu hasil dari logaritmanya, sedangkan nilai dari C-nya itu numerus. Nah, di sini adapun syarat dari basis yaitu nilai A-nya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan untuk syarat numerus yaitu C-nya lebih besar dari 0. Nah, ini bentuk umum dari konsep dasar logaritma. Jadi ini kan bentuk perpangkatan. Untuk diubah menjadi bentuk logaritma itu seperti ini. Bilangan basisnya menjadi bilangan pokok dari logaritma, A-nya, B-nya untuk menjadi hasil. Nah, sedangkan C-nya itu menjadi numerus. Jadi hubungannya itu A pangkat B sama dengan C, seperti itu. Atau kita bisa ini. A ke sini, ke B, lalu ke C. Nah, seperti itu.
Langsung saja materi selanjutnya, yaitu kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan konsep dasar dari logaritma ini. Di sini ada nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, di sini ada berapa perpangkatan? Ada tiga perpangkatan. Yang pertama 5 pangkat 2 sama dengan 25, yang kedua 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan yang ketiga 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, untuk 5 pangkat 2 sama dengan 25, kita dapat merubah ke bentuk logaritmanya seperti ini, yang seperti tadi. Nah, dalam definisi A pangkat B sama dengan C itu sama jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Di sini kan A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya 25. Berarti untuk mengubah ke bentuk logaritma menjadi 5, ini A-nya sama kan A 5 log 25 log C kan, C-nya ini sama dengan dari perpangkatan A log C sama dengan B. B-nya itu pangkat, berarti A log 25 sama dengan 2. Kita mau koreksi lagi misalkan nih. Jadi 5 pangkat 2 hasilnya sama dengan 25. Benar? Tentu benar. Jadi untuk mengkoreksinya apakah itu kita sudah benar mengubah dalam bentuk pangkat ke logaritma itu 5 pangkat 2 apakah benar 25? Jika benar berarti kita sudah benar dalam mengubah perpangkatan ke dalam logaritma. Begitupun seterusnya. Misalkan kan ini 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 log 32 sama dengan 5. Kita kalikan. Kita uji. 2 pangkat 5 apakah benar 32? Silahkan itu hitung sendiri. Hasilnya itu benar. Berarti kita sudah benar dalam mengubahnya. Kemudian 7 log 49 sama dengan 2. 7 pangkat 2 sama dengan 49, seperti ini. Jadi kita harus bisa mengingat ini nih, A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Jadi untuk mengubah ke dalam bentuk logaritma ini kita harus memastikan benar-benar konsep ini, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua mengenai nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, yang kalau tadi dalam pangkat ke logaritma, sedangkan sekarang sebaliknya dari logaritma ke pangkat. Nah, di sini ada 3, 2 log 16 sama dengan 4, 5 log 625 sama dengan 4, dan 2 log akar 2 sama dengan 1/2. Nah, bagaimana? Kita kembali lagi ke sini. Kan tadi yang menjadi bilangan pokok itu yang di atas ya, yang menjadi basis. Sedangkan untuk numerus itu hasilnya, dan untuk pangkatnya itu hasil dari logaritma. Jadi kita bisa mengubahnya dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sedangkan ini 5 pangkat 4 sama dengan 625. Dan yang terakhir 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Seperti itu. Itu untuk contoh-contohnya. Ada lagi contoh yang ketiga. Nah, ini kita mencari nilai dari suatu logaritma. Jadi 3 log 27 itu berapa? Jadi seperti ini konsepnya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Seperti itu. Lalu ini 6 log 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya itu 36. Nah, itu hasil dari logaritma. Begitupun ini 4 pangkat berapa yang hasilnya 64. 5 pangkat berapa hasilnya 125. Lalu 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, maka didapat hasil seperti ini. Jadi
3 pangkat 3 sama dengan 27, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 4 pangkat 4 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, dan 3 pangkat 4 sama dengan maaf, ini maksudnya ya betul, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dari logaritma. Nah, yang pertama, A log A sama dengan 1. Contoh, 2021 log 2021 itu hasilnya 1. Jadi, setiap ketika numerus sama absis atau bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah 1. Berapapun itu nilainya, ketika absis dan numerusnya sama, itu hasilnya adalah 1. Ingat-ingat. Itu untuk sifat yang pertama. Nah, yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Contoh, 2021 log 1 sama dengan 0. Nah, itu kebalikan dari misalkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk bentuk logaritmanya itu A log 1 sama dengan 0. Jadi, setiap bilangan A ketika dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Seperti itu. Kecuali 0, itu hasilnya tidak 1. Lalu untuk sifat yang ketiga, ingat-ingat, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, kita contoh 2 log 32 itu bisa diubah dengan bentuk numerusnya itu kita lihat hasil aslinya berapa. 2 log 32 itu hasilnya berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 32. Itu 5 ya. Nah, kita buktikan penggunaan sifat yang ketiga ini. 2 log, kan hasil dari 32 itu 8 dikali 4. Nah, maka untuk pengimplementasian dari sifat yang ketiga ini 2 log 8, kan ini A-nya harus sama tetap, ditambah 2 log 4, berapa hasilnya? 2 log 3 berapa? 2 log 8 berapa? Hasilnya 3. Dan 2 log 4 2, berarti hasilnya 5. Sama kan? Nah, berarti terbukti. Ini untuk sifat-sifat nomor 3. Nah, adapun sifat nomor 4, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, ini tadi mah ditambah, hasilnya itu dikali, sedangkan kalau dibagi, ininya dikurang. 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Hasilnya itu 2 log 18 per 2. Nah, jadi kan kita kalau menghitung 3 log 18 bingung ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya? 3 log berapa yang 3 pangkat berapa yang hasilnya 18, kan itu bingung. Jadi kita ini saja dioperasikan menggunakan sifat yang nomor 4 ini. Jadi 3 ini maksudnya 3 log 18 per 2 hasilnya 3 log 9. Berapa 3 log 9? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, yaitu 2. Itu. Nah, ini ada sifat yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Seperti itu. Jadi ketika ada bilangan numerusnya itu dipangkatkan N, maka kita dapat menjadikan pangkat tersebut konstanta dari logaritma tersebut. Jadi A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya, misalkan 2 log 32, itu kan bisa kita ubah dengan 2 log 2 pangkat 5. 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Nah, yang 5 ini pangkat dari numerus logaritma tersebut kita jadikan konstanta, jadikan koefisien dari logaritma ini. Hasilnya 5 dikali 2 log 2. Seperti sifat yang tadi, A log A itu sama dengan 1 kan. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Itu untuk
contoh yang kelima atau sifat yang kelima. Lanjut, ini ada sifat yang keenam. Untuk sifat yang keenam itu, jika absisnya itu memiliki pangkat dan di log absis pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah ini bisa dibentuk lainnya seperti ini, N dibagi M dikali A log B, seperti itu. Langsung saja ke contoh biar paham. Misalkan 8 log 4, kan kita bingung bagaimana mencari nilai dari 8 log 4. Maka kita mengakalinya dengan cara mengubah dari nilai absis dan numerusnya. Misalkan ini kan 2 log 3. Jadi 8 itu kan 2 log 3, 2 pangkat 3 ya. Sedangkan 4 itu 2 pangkat 2. Kan ini absisnya memiliki pangkat dan numerusnya juga memiliki pangkat. Maka kita dapat menggunakan sifat nomor 6 ini. Jadi 2, N-nya kan pangkat dari numerus, 2/3 pangkat dari absisnya dikali 2 log 2. Kan 2 log 2 itu sama dengan 1. Berarti hasilnya 2/3. Nah, ini untuk selanjutnya, A log B sama dengan 1/B log A. Nah, jadi jika kita menemukan soal seperti ini, misalkan 8 log 2, kan kita bingung mencarinya 8 pangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, kita bisa mengubah bentuk persamaan logaritma ini ke dalam bentuk 1/2 log 8. Jadi dibalik absis menjadi numerus dan numerusnya menjadi absis, seperti ini. Jadi 1/2 log 8 sama dengan 1/2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Itu 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 1/3. Nah, di sini sifat yang nomor ke-8. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi jika ada misalkan dikalikan sebuah logaritma, ini logaritma pertama dan logaritma kedua, jika numerus dari logaritma pertama sama dengan absis dari persamaan kedua dari logaritma kedua, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A log C. Jadi B ini karena sama B dan B, kita dapat menghilangkannya. Jadi hasilnya A log C. Jadi langsung saja ke sini nih, A log C. Jadi B ini jangan dihiraukan karena ininya sama numerus dengan absisnya. Contoh seperti ini. Misalkan ada 3 log 2 dikali 2 log 9. Maka kita dapat mengetahui bahwa langsung 3 log 9 berapa? Sama dengan 2. Jadi ininya dihilangkan karena memiliki nilai yang sama antara numerus logaritma pertama dan absis dari logaritma kedua. Nah, ini A dikali A log B sama dengan B. Jika ada konstanta atau koefisien dari sebuah logaritma dan itu sama dengan absis dari logaritma tersebut, maka kita dapat menyimpulkan langsung A dikali A log B sama dengan B, seperti itu. Contoh, ada 2021 dikalikan dengan 2021 log 2020, maka hasilnya 2020. Jadi kita langsung bisa menyimpulkan bahwa hasil dari logaritma tersebut adalah numerusnya itu sendiri. Nah, ini. Nah, untuk contoh terakhir atau sifat yang terakhir, misalkan C log B sama dengan A log B per A log C. Jadi ini mau untuk menyelesaikan soal-soal misalkan berbentuk seperti ini nih. Jadi nilai A ini tuh bebas asalkan nilainya sama dan dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan. Misalkan langsung diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Maka di sini yang ada nilai keduanya yaitu
3 di sini ada 3, di sini ada 3, maka kita dapat mengubah nilai A-nya itu menjadi 3. Jadi dari persamaan ini 5 log 12 sama dengan 3 log 12 kan di sini. Ini C-nya, ini B-nya. Jadi nilai A-nya itu ditentukan ketika kita dengan apa yang kita perlukan. Di sini kita kan ada 3, di sini juga ada 3, maka kita gunakan 3 saja biar mempermudah kita dalam mengerjakan. Nah, sini A-nya 3 log 12, 12 itu kan B ya. Yang ini itu sama, berarti 3 log B, A log B itu sama dengan 3 log 12, sedangkan A log C-nya 3 log 5. Maka kita dapat menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya. 12 itu 3 log 3 dikali 4. Lalu 3 log 5 tetap. Nah, kita dapat mengubah ke dalam persamaan seperti ini. Nah, ini sifat yang berapa? Coba lihat lagi. Nah, jadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini 3 log 3 ditambah, kan tadi yang pangkat itu bisa dijadikan koefisien. Berarti jadi 2 dikali 3 log 2 per 3 log 5. Nah, ini kan 3 log 3 hasilnya 1, 2-nya tetap. Nah, ini 3 log 2 itu bisa diganti menjadi 1 per 2 log 3. Nah, bisa dilihat dari persamaan-persamaan atau sifat-sifat sebelumnya. Ini 3 log 5. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang ada di sini. 2 log 3 itu sama dengan P dan 3 log 5 itu sama dengan Q. Berarti 2 log 3 digantikan dengan P, dengan 3 log 5 itu dengan Q. Nah, kenapa hasilnya P tambah 2 per PQ? Jadi kedua ruas atau kedua penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan P. Kan ini P ditambah P dikali 1 hasilnya P, 2 dikali 1 P dikalikan P, berarti P-nya menjadi hilang atau menjadi 1. Tinggal 2, berarti Q-nya juga dikalikan P menjadi PQ. Itu untuk pembahasan sifat-sifat dari logaritma. Nah, di sini ada soal tugas-tugas individu. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas individu ini dan dikirim melalui GC. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubungi langsung ke saya. Jadi tidak melalui Pak Ajis, bisa langsung menghubungi saya selaku peserta PLP di SMA 4 ini. Seperti itu. Adapun nomor WA nanti ada dicantumkan. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Maaf ini jika terhalang. Nah, seperti itu soalnya. Jadi ini ada 3 soal bisa dikerjakan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan ya. Bisa langsung dikirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam perkataan yang tadi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.